Ya, halo Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Sena Herpram kembali hadir menjumpai Anda dalam Newspedia TA TV, dan kali ini kita akan mengangkat tema pemberdayaan masyarakat sebagai strategi manajemen kebencanaan. Nah, terkait dengan tema ini telah hadir bersama saya 3 narasumber. Yang pertama PLT Kalaksa BPBD Surakarta, Bapak Indradi. Apa kabar Pak Indradi? Baik, Oke, senang bisa ketemu dengan Pak Indradi. sama-sama. Tidak sendirian, di sini ada dari Basarnas Surakarta, Bapak Tripuji Sugiarto. Selamat siang. Mama, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Oke, dan juga Ketua Forum Relawan SAR Surakarta, Bapak Slamet Mulyadi. Pak Slamet, sehat? Sehat. Luar Selamat biasa. siang. Oke. Nah, Mitra TA TV, kita akan berbincang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi tentang pemberdayaan masyarakat sebagai strategi manajemen kebencanaan. Kalau dilihat saat ini cuacanya cukup kadang bikin kita khawatir gitu ya. Baca berita begini ada angin ini dan itu dan sebagainya kan gitu ya. Iya. Tapi di sini kan mumpung ada bapak-bapak di sini yang memang di sini pasti ada di garda terdepan ketika ada bencana itu terjadi. Nah, kita akan bahas bersama bagaimana nanti pemberdayaan masyarakatnya untuk manajemen kebencanaannya ini. Tapi boleh tahu dulu yang pertama masing-masing dari unsurnya, ada 3 unsur kan? BPBD, Basarnas, sama tim relawan gitu kan. Nah, boleh tahu dulu ini dari masing-masing unsur tugas pokoknya itu seperti apa sih ketika bencana itu terjadi, atau sebelum bencana atau pasca bencana juga begitu. Ya. Saya dulu? Siap. Baik, terima kasih Mas Sena. Pak Indradi dulu silakan. Oke. Sebelum mungkin kita masuk ke tadi tugas pokok terkait dengan BPBD, perkenalkan saya mungkin menyampaikan bahwa BPBD ini adalah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta. Itu dibentuk berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2013, ya, kemudian ditindaklanjuti dengan Perwali 24A tahun 2013. Kedua atau ini sebagai tindak lanjut dari Permenpan nomor 8 tahun 2008. Ya. Nah, kebetulan BPBD di Kota Surakarta ini karena ada 2 tipe, jadi tipe A dan tipe B. Di Kota Surakarta termasuk tipe B. Tipe B. Tipe B itu yang apa, Pak? Jadi kalau tipe A itu untuk status kelembagaannya dia ada di setara dengan eselon 2. Untuk yang tipe B itu di bawah eselon 2, eselon 3. Sehingga di BPBD Kota Surakarta struktur organisasinya itu di sana ada kepala BPBD yang dalam hal ini adalah Sekda selaku ex officio kepala BPBD. Kemudian ada unsur pengarah, kemudian unsur pelaksana. Nah, unsur pelaksana itu antara lain adalah ada di kami, jadi ada kepala pelaksana harian, kemudian ada Kasubag PU-nya, kemudian sekretaris BPBD, kemudian ada 3 seksi, yaitu seksi siap cegah, kemudian seksi logistik dan kedaruratan, dan seksi rekonstruksi dan rehab atau rehab rekon. Nah, BPBD berdasarkan Perda dan Perwali tadi itu mempunyai tugas pokok untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan kebencanaan di daerah. Dan tentu saja BPBD ini tidak sendiri. Artinya ada segenap unsur masyarakat dan juga elemen-elemen yang ada di Kota Surakarta, baik itu secara lintas instansi maupun masyarakat itu sendiri. Jadi dalam menjalankan tugas fungsinya itu tidak akan sendirian kan gitu ya. Akan ada kolaborasi atau ada mitra-mitra yang lain ya. Ada banyak unsur yang terlibat ketika penanganan bencana. Seperti itu ya. Saya beralih kan ke Pak Tripuji ini dari Basarnas, bisa dijelaskan pula dari Basarnas. Ya, terima kasih. Bahwasanya untuk Badan SAR Nasional itu tupoksinya adalah mencari dan menolong dan mengevakuasi korban manusia, khususnya ya, korban manusia yang dalam keadaan kondisi darurat, dalam kondisi darurat atau dalam kondisi pencarian. Nah, itu adalah tupoksi kami secara undang-undang. Terus untuk
khususnya Basarnas yang ada di Surakarta ini adalah tingkatnya pos, baru pos, belum jadi kantor ya. Oke. Untuk wilayah kerja kami se-Solo Raya, se-Surakarta. Ada satu kota, satu kota, kabupaten, 6 kabupaten. Jadi ada 7 wilayah ya, 7 wilayah ya, yang harus kami cover. Dan alhamdulillah untuk personel kami itu baru 17. Anggota Possar Surakarta itu baru 17. Harapan kami ke depannya pemerintah baik daerah maupun pusat nanti ke depannya untuk mendukung kami yang ada di khususnya Possar Surakarta supaya ke depannya Possar Surakarta ini bisa menjadi lingkupnya UPT atau kantor. Dan nanti otomatis tahapnya kantor tipe B, kantor pencarian dan pertolongan tipe B dulu. Harapan kami ke depannya karena melihat dari sisi wilayah cakupan area satu kota, kerja 6 kami, kabupaten satu gitu kota 6 kabupaten baru dihandle kami yang ada personil. di 17 personil itu. Dan begitu juga yang disampaikan beliau Pak In bahwasanya kami di lapangan itu tidak bisa sendiri. Kami saling berkaitan antar masyarakat, instansi pemerintah terkait, pihak swasta dan ormas-ormas yang ada di khususnya Kota Solo dan sekitarnya. Jadi kami tanpa bantuan beliau-beliau itu, Basarnas itu tidak ada apa-apanya. Terima kasih sekali bahwasanya kami di lapangan dari segi instansi sudah berkoordinasi TNI, Polri, BNPB atau BPBD, Basarnas dan organisasi masyarakat. Kami sudah berkolaborasi untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya ke Sekarsida dan Surakarta. Oke. Ini sudah berjalan berapa lama Pak untuk posnya sendiri yang saat ini kan berharap untuk bisa jadi kantor kan? Siap. Gitu ya? Iya, baik. Untuk pos Surakarta itu dari tahun 2011 akhir dibangun. Oke. Terus untuk operasional tahun 2012. Kami 2012 sudah operasional di Surakarta. Kami tambahi sedikit bahwasanya Possar Surakarta ini kepanjangan tangan dari Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Jawa Tengah. Oh gitu. Okay. Jadi untuk memaksimalkan respon time kami, jadi kami UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang mendirikan Possar Surakarta di tepatnya di Colomadu. Jadi kalau di Jawa Tengah sendiri itu kantor hanya satu di Semarang atau ada beberapa tempat juga? Baik, untuk di Jawa Tengah khususnya dulu itu hanya ada satu kantor, di Semarang. Tetapi dulu memiliki 4 pos, yaitu di Cilacap, Wonosobo, Surakarta, sama Jepara. Sekarang untuk Cilacap sudah berdiri kantor sendiri. Dulu Jogja juga ikutnya Semarang, juga sudah menjadi kantor sendiri. Jadi ini untuk Jawa Tengah memiliki 1 kantor dan memiliki 3 pos. Dan nanti insya Allah tambah 1 pos lagi baru unit Possar di Magelang. Baik, Oke, jadi khusus untuk korban manusia ya? Iya, jadi pertanyaan saya nanti korbannya kalau hewan siapa ini? Kamu jawab. Saya ke Pak Selamat. Pak Selamat sama pertanyaannya, tugas fungsi pokoknya dari relawan ini apa ini? Ya, terima kasih. Jadi dibandingkan beliau-beliau ini kita lebih luwes ya. Artinya bisa diinggok kemanapun gitu ya. Namun sebelum saya sampaikan beberapa hal, ini akan saya perkenalkan dulu apa itu Possar karena Possar. dari beliaulah lahir Possar. Betul, jadi Possar ini adalah sebenarnya kumpulan dari ormas-ormas pada awalnya itu bergerak di bidang SAR, khusus SAR. Kemudian di bawah binaan dari Basarnas. Kemudian namun pada pelaksanaan kegiatan kita memang dari segala macam tentang kebencanaan kita masuk semua. Karena memang organisasi yang ada di dalam Possar ini ada 44 organisasi di Solo. Itu hanya di Solo saja? Di Solo saja. Itu ya baik yang hidup, setengah hidup dan yang yaitu sekitar itu. Jadi Possar ini
sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Wali Kota, kepada Bapak Sekda, Pak, kemudian dari Bapeda, BPKAD, kemudian apalagi beliau ini sangat mendorong kita untuk akhirnya diberikan pengakuan secara hukum pada tanggal 15 Februari. Jadi teman-teman sudah lega, artinya kita sebenarnya tidak butuh apapun, namun memang kita perlu pengakuan secara hukum juga. Terus bedanya apa Pak kalau ketika sekarang sudah ada pengakuan itu, apa yang membedakan? Ya sangat berbeda sekali. Kita mau diberi apa-apa dari ya itu bukan itu tujuan. Cuma karena kita mungkin tidak hanya di Solo saja ya, karena kita juga sering menugaskan teman ke anggota ke Banten, ke luar-luar ini kan memerlukan identitas yang jelas, ada landasan hukumnya yang jelas. Kemudian setelah di luar forum besar tadi, bahwa tupoksi kita memang kita itu prajurit infanteri dari beliau-beliau berdua ini. Ya. Jadi kita itu pada saat sebelum bencana, kita sudah melakukan tugas-tugas yang apa yang diemban oleh beliau-beliau ini dengan kesadaran, dengan kemampuan, kemandirian kita. Misalnya sebelum bencana ini kita mengadakan sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan dengan masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat ini banyak sekali di Solo. Ini kehebatannya Solo. Didukung beliau-beliau ini yang sudah gandos pokoknya. Nah ini memang kesulitan sinergitas saat ini bukan main di Solo. Dari mulai birokrasi, kemudian pelaksana di lapangan, kemudian Basarnas, ini sudah tidak ada dilakukan lagi. Kita benar-benar siap dalam menghadapi, misalnya kalau yang diharapkan tidak ada, tapi memang kita tidak boleh berkata biasanya tidak ya, itu kesiapan kita. Itu. Kemudian saat terjadi tanggap darurat, tanggap bencana, ini tugas pokok fungsi kita sebagai relawan ini bisa menjadi, misalnya beliau-beliau belum hadir, kita sudah terjun di situ. Kita mengupdate data, mencari informasi, menggali informasi. Ketika beliau-beliau sudah hadir, ini ada informasi awal. Ada informasi awal. Informasi awal yang sudah ada ini dijadikan beliau-beliau ini untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan operasional selanjutnya. Kemudian yang terakhir pada setelah pasca bencana ini juga bisa, misalnya kita punya relawan yang punya kemampuan trauma healing, kemudian rencon, kemudian menjadi relawan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Lah, ini memang relawan itu berbagai macam kemampuan ada di situ. Dan ini kami harapkan juga selalu ada bimbingan-bimbingan dari beliau-beliau ini. Kita tidak akan bisa baik, kuat, bersinergi dengan baik tanpa bimbingan beliau-beliau. Baik. Nah, itu penjelasan dari Pak Indradi, Pak Tripuji, Pak Slamet ya, terkait dengan tupoksi dari masing-masing. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya untuk Newspedia kita tentang pemberdayaan masyarakat, strategi manajemen kebencanaan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Newspedia. Kami segera kembali.